Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Paling berbahagia. Pernyataan tersebut disampaikan SBY dalam forum Yudhoyono Dialog Forum yang digelar di Museum dan juga Galeri SBY Ani di Pacitan, Jawa Timur. Kita membahasnya bersama dengan analis politik Mas Adi Praitno. Dan kami juga sebelumnya sudah berusaha untuk mengundang pihak Demokrat, namun hingga saat ini belum ada yang berkenan untuk bergabung dalam diskusi kita petang ini. Selamat petang, Mas Adi. Selamat petang, Mas Yaser. Mas Adi, gini nih, SBY kan hanya sebut dukung Prabowo Subianto tanpa menyertakan Gibran. Tapi Wasekjennya temui Jokowi. Nah, Anda melihatnya seperti apa nih? Bagaimana Anda membaca sikap politik Partai Demokrat jika melihat ada dua sikap yang seakan-akan ini berbeda? Ya, saya kira ini ada dua konteks yang berbeda. Kalau partai-partai koalisi Prabowo Subianto kembali menegaskan terus bersama dengan Prabowo Subianto minimal 2 periode, itu kan hampir dinyatakan oleh semua partai pendukung. Golkar menyatakan itu, PAN menyatakan itu, PKB juga menyatakan itu, dan terakhir adalah Partai Demokrat. Kalau hari ini ada Wasekjen Partai Demokrat yang posisinya saat ini adalah sebagai Wamenaker ketemu dengan Jokowi, justru disitulah kemudian orang bertanya-tanya, kira-kira ada apa? Saya kalau membaca konteksnya, minimal yang tampak di permukaan, ini semacam romantisme. Pertemuan kawan lama sebenarnya yang ingin ditujukan oleh Pak Afriansyah. Bahwa secara personally dan bahkan secara kelembagaan Demokrat dengan Jokowi itu baik-baik saja. Tidak ada persoalan-persoalan apapun yang kemudian harus dimunculkan sebagai sesuatu yang dianggap sebagai resistensi dan perlawanan. Cuman ini kan menjadi ramai karena selama ini ada dua hal yang memang terkesan dihadap-hadapkan, terutama antar Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Pertama dikaitkan dengan soal polemik ijazah, yang kedua adalah terkait dengan rivalitas menuju 2029. Per hari ini bicara 2029 tentu yang selalu dibentur-benturkan, yang selalu dipersepsikan akan head to head terutama untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Pak Prabowo Subianto, ya adalah Gibran versus AHY. Jadi ini yang kemudian orang kemudian berspekulasi. Tapi sepertinya tampak dari jauh ini hanya sebatas pertemuan kawan lama, sohib lama, karena apapun judulnya, Pak Afriansyah ini adalah sosok yang juga sudah kenal lama dengan Pak Jokowi dan juga pernah menjadi wakil menteri di eranya Pak Jokowi. Kalau Mas Adi oleh sendiri, karena itu wajar. Meskipun gini Mas Adi, walaupun Wasekjen dari Demokrat sendiri kan bilang bahwa kedatangannya ke Solo ini pertama secara spontan tanpa arahan partai. Nah, bisakah kita memaknai ini betul, ini pertemuan ini tidak ada unsur politisnya, atau Anda melihatnya seperti apa? Ya bagi saya sederhana ya, tidak ada yang disebut pertemuan itu secara spontanitas. Karena apapun judulnya, Pak Afriansyah itu adalah Wasekjen Partai Demokrat, dan Pak Jokowi saya kira juga adalah mantan presiden yang tingkat kesibukannya juga di atas rata-rata. Ya, teman-teman semua datang kembali di channel ini. Ya, SBY dukung penuh Prabowo, ya keberhasilan pemerintah, keberhasilan rakyat. Nah, teman-teman, ya dalam kasus ijazah Pak Jokowi yang terus bergulir, teman-teman, ya ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana dengan nasib Wapres Gibran Raka Buming Raka nantinya di tahun 2029. Ya, karena ya Wapres Gibran tentu memiliki niat, ya bukan hanya sebagai wakil presiden, ya tetapi memiliki satu ya pasti keinginan ya untuk menjadi seorang presiden. Nah, dengan apa yang disampaikan oleh SBY mendukung pemerintahan Pak Prabowo, apakah nantinya di tahun 2029 ya Pak Prabowo tidak lagi bersama dengan Wapres Gibran, ya apakah nanti mereka akan bersanding atau bagaimana? Ini sangat menarik, teman-teman, karena ini walaupun tahun 2026 ya 2029 nanti pemilu lagi, maka tentu sudah dipersiapkan siapa-siapa yang bisa mendampingi Pak Prabowo Subianto. Ya, kita tahu bahwa beberapa kali juga Partai Gerindra untuk mengatakan bahwa ya Prabowo Subianto 2 periode. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah siapakah ya pendamping dari Pak Prabowo Subianto nantinya ya di tahun 2029 tersebut. Nah, di sini dikatakan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan komitmennya untuk mengawal keberhasilan
keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, ya memang ya selaku Presiden ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menekankan bahwa akan mengawal ya bagaimana keberhasilan dari pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam forum Yudhoyono Dialog Forum bertajuk New Economy, New Road to Prosperity di Museum dan Galeri SBY Ani, Pacitan, Jawa Timur, Jumat 6 Februari 2026. SBY menyebut mendukung kesuksesan kepemimpinan nasional adalah tanggung jawab kebangsaan dan demi kepentingan seluruh rakyat. Nah, tentu yang dikatakan oleh Pak SBY ini adalah hal-hal yang wajar, karena tentu sebagai mantan pejabat, mantan presiden, dia tentu akan mendukung, mengawal bagaimana jalan pemerintahan sekarang ini, karena mereka memiliki pengalaman dalam hal itu, ya, dalam pemerintahan teman-teman. Nah, di sini dikatakan saya memberikan dukungan penuh dan akan terus membantu dengan cara saya agar visi dan agenda pembangunan nasional dapat berjalan baik. Keberhasilan pemerintah adalah keberhasilan bagi rakyat dan masa depan kita semua, ujar SBY di hadapan para pengusaha, tokoh-tokoh pemerintahan maupun akademisi. Nah, disampaikan Pak SBY di sini bahwa ya terus membantu dengan cara saya. Nah, cara seperti apa nantinya Pak SBY mendukung ya pemerintahan atau mengawal pemerintahan Pak Prabowo Subianto? Ya, apakah dengan nantinya akan ya dengan AHY jadi ya menterinya, mungkin di situ nantinya dikawal bagaimana yang menyukseskan bagaimana dengan program pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Bagi SBY, tantangan ekonomi masa depan menuntut Indonesia untuk segera beradaptasi dengan model ekonomi baru. Presiden Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyat ini menggarisbawahi bahwa kemajuan tidak bisa dicapai secara instan atau sekadar mengikuti siklus politik 5 tahunan. Nah, teman-teman, untuk kita ketahui bersama bahwa Pak SBY ini dulunya pertama kali dipilih oleh rakyat ya secara demokrasi. Nah, SBY menawarkan 3 prinsip utama agar gagasan besar tidak berhenti menjadi sekadar jargon. Nah, ini yang disampaikan bahwa pertama, right, deep and comprehensive thinking. Bagi SBY, memajukan bangsa harus dimulai dari pola pikir yang benar, mendalam, dan menyeluruh, bukan sekadar kebijakan reaktif, melainkan strategi yang menantang katanya. Nah, yang kedua adalah implementasi nyata. Ya, SBY mengingatkan bahwa pikiran-pikiran bagus, ya beautiful minds, ya katanya tidak akan berdampak tanpa eksekusi yang efektif di lapangan agar sasaran pembangunan benar-benar tercapai. Ya, memang benar teman-teman bahwa pikiran-pikiran yang bagus itu, pikiran-pikiran yang cerdas, ya itu tidak akan berdampak kalau tidak ada tindakan, tidak ada eksekusi. Dan tentu ya Pak SBY mengatakan ini karena dia memiliki background di dalam hal itu, memiliki pengalaman sebagai Presiden Republik Indonesia, ya pernah memimpin Indonesia selama 10 tahun juga. Ketiga, kontinuitas dan konsistensi. Berbekal pengalamannya sebagai Presiden Indonesia selama 2 periode, tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, SBY menegaskan bahwa negara membutuhkan predictabilitas. Kebijakan yang baik harus dijaga kesinambungannya dalam jangka panjang, mulai dari 5, 10 hingga 15 tahun ke depan. Nah, dalam konteks kesejahteraan, Pak SBY menekankan pentingnya sustainable growth with equality atau pertumbuhan yang berkeadilan. Artinya, ekonomi harus tumbuh tinggi namun tetap menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Konsep ekonomi baru ini harus bertumpu pada penguatan modal manusia dan juga teknologi inovatif agar kompetitif di abad ke-12. Nah, teman-teman, Yudhoyono Dialog Forum ini diselenggarakan Lembaga Pemikiran The Yudhoyono Institute sebagai forum bertukar pikiran dan pengalaman bagi berbagai tokoh nasional. Hadir memberikan pemikiran di antara pengusaha Dr. Khairul Tanjung,
dan Oto Sugiri, mantan Menteri Pendidikan Profesor Muhammad Nuh, serta pakar teknologi Dr. Ilham Akbar Habibie. Dari kalangan akademis hadir Rektor Bapernabas Institute Prof. Hermanto Siregar dan Direktur Eksekutif CSIS Dr. Yusuf Rizal Damuri. Dialog ini mempertegas pesan SBY bahwa kolaborasi antara pemerintah, yang dunia usaha dan akademis adalah kunci utama untuk menjemput kemakmuran baru bagi Indonesia. Nah, teman-teman, ya memang ya bagaimana persaingan politik di tahun 2029 ini sangat-sangat masif sekali. Ya, dan bisa saja ya Gibran dan juga AHY bersaing bagaimana mendampingi Pak Prabowo Subianto. Nah, teman-teman silakan memberikan komentar Anda. Lebih Anda dukung yang mana? Apakah Pak Prabowo berpasangan lagi dengan Wapres Gibran yang memiliki janji 19 juta lapangan pekerjaan yang sampai sekarang masih dipertanyakan rakyat, atau ya masyarakat yang lebih memilih AHY untuk mendampingi Pak Prabowo di tahun 2029? Itu tergantung rakyat, bukan tergantung penguasa.